Kecelakaan yang melibatkan dua pesawat tempur EMB-314 Super Tucano milik TNI Angkatan Udara pada 16 November 2023 di wilayah Pasuruan, Jawa Timur merupakan tantangan bagi Kementerian Pertahanan dan TNI dalam menyiapkan unsur-unsur operasional ke depan. Most probable cause kecelakaan tersebut baru akan dapat diketahui setelah tim investigasi TNI Angkatan Udara menyelesaikan tugasnya. Namun satu hal yang pasti, berkurangnya jumlah pesawat tempur counter insurgency atau COIN dapat dipastikan akan mempengaruhi kesiapan operasional TNI Angkatan Udara di tengah tuntutan operasional yang cukup tinggi. Mewujudkan zero accident selalu menjadi tantangan bagi TNI Angkatan Udara di tengah kemampuan negara untuk melaksanakan modernisasi kekuatan secara masif yang masih terbatas. Jatuhnya dua pesawat tempur COIN buatan Embraer berhasil terjadi di tengah hiruk-pikuk menyongsong pemilu 2024. Salah satu bagian dari pemilu 2024 yang memperoleh perhatian besar adalah pemilihan presiden yang akan menghadapkan tiga pasangan calon. Mereka adalah pasangan Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Demi meraup dukungan suara dari para pemilih, mereka telah mempromosikan visi dan misi yang mereka janji akan diwujudkan apabila terpilih memimpin Indonesia. Sektor pertahanan juga masuk dalam visi dan misi para calon presiden. Sama seperti di sektor lain seperti ekonomi dan ketahanan pangan, semua calon presiden menjanjikan postur pertahanan nasional yang lebih kuat dan modern dengan program-program unggulannya masing-masing. Sebagai contoh, Anies Baswedan ingin mentransformasikan TNI Angkatan Laut menjadi Blue Water Navy dan mengembangkan teknologi pertahanan antariksa. Sedangkan Prabowo Subianto berjanji akan meningkatkan anggaran pertahanan secara bertahap, termasuk untuk membawa postur TNI ke level optimum dan memperkuat komponen cadangan. Sementara Ganjar Pranowo mengadopsi konsep sistem pertahanan 5.0 yang di dalamnya termasuk pembentukan Angkatan Cyber sebagai matra keempat TNI. Para kandidat presiden juga berkomitmen memajukan industri pertahanan dalam negeri. Pertanyaannya, apakah mereka dapat mewujudkan janji-janji kampanye termasuk di sektor pertahanan apabila nanti terpilih? Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar semua janji tersebut bisa terwujud? Sebagaimana diketahui, selalu ada gap antara janji-janji kampanye dan kapasitas untuk mewujudkan janji-janji demikian. Pengadaan Major Weapon System selama ini mengandalkan pada pinjaman luar negeri atau PLN dan pinjaman dalam negeri atau PDN, mengingat anggaran pertahanan Indonesia masih jauh dari kata ideal dan menjadi salah satu faktor di balik terhambatnya program Minimum Essential Force atau MEF TNI yang tidak akan mencapai 100% pada 2024. Selain itu, keterbatasan kemampuan fiskal maupun political will pemerintah dan DPR membuat banyak program pengadaan alutsista lebih bersifat menggantikan alutsista lama yang sudah harus dipensiunkan dibanding benar-benar meningkatkan kekuatan TNI secara signifikan. Keterbatasan anggaran juga menyebabkan modernisasi TNI dilakukan secara terbatas bahkan pada tingkat platform. Inilah mengapa istilah fitted for but not with FFBNW sering didengar dalam pengadaan alutsista Indonesia. Kondisi demikian membuat industri pertahanan dalam negeri sulit mendapatkan jaminan pesanan dalam jumlah besar dan berkelanjutan untuk mencapai skala keekonomisan. Hal itu juga memperlemah kapasitas produksi, riset dan pengembangan teknologi pertahanan dalam negeri karena sumber daya yang dikeluarkan belum tentu sepadan dengan nilai kontrak pengadaan dari Kementerian Pertahanan maupun TNI. Selain meningkatkan anggaran pertahanan, Presiden selanjutnya juga harus mempercepat proses pengadaan alutsista. Hingga saat ini, masih ada tumpukan pengadaan alutsista yang belum direalisasikan, mulai dari pengadaan kapal selam Evolve Scorpion dari Prancis,
F-15EX dari Amerika Serikat dan pembayaran tunggakan biaya Engineering, Manufacturing and Development atau EMD KF-21 dengan Korea Selatan. Padahal, beragam sistem senjata tersebut bersifat strategis dan menjadi salah satu modal utama yang memungkinkan para calon presiden untuk dapat mewujudkan visi dan misi agar Indonesia memiliki kemampuan proyeksi kekuatan yang mumpuni. Teknologi-teknologi yang melekat pada platform itu juga masuk ke dalam 10 program prioritas industri pertahanan. 10 program prioritas nampaknya akan diteruskan oleh pemerintahan baru sebab Kementerian Pertahanan akan mengusulkan kegiatan itu pada Rancangan Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029. Keberlanjutan kebijakan penguasaan teknologi pada 10 bidang merupakan keharusan sebab upaya penguasaan teknologi tidak bisa dibatasi pada suatu periode pemerintahan saja. Kemajuan industri pertahanan dalam negeri tidak akan terwujud tanpa adanya transfer teknologi dan bentuk offset lain yang bersumber dari kegiatan impor alutsista. Seperti yang berulang kali disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia tidak boleh mengimpor alutsista, namun harus mengubah belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Namun tidak jarang, pengadaan senjata dari luar negeri dilakukan tanpa adanya transfer teknologi yang nyata dan menguntungkan. Fakta ini yang menyebabkan local production yang dilakukan oleh firma pertahanan lokal dan asing sebagai bentuk kerjasama strategis yang paling baik karena dengan diproduksi di dalam negeri, transfer teknologi maupun keterlibatan sumber daya manusia lokal akan jauh lebih terjamin. Dengan ambisi besar untuk mentransformasi postur pertahanan nasional dan industri pertahanan domestik, diharapkan semua kandidat presiden akan memberikan penjelasan lanjutan terhadap program-program mereka di sektor pertahanan.